Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Saya Irida Diva Safira, guru PLPBK dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan atau materi mengenai cara mengatasi prokrastinasi akademik. Sebelum kita masuk ke materi, kalian tahu nggak sih prokrastinasi itu apa? Kalian merasa asing nggak sih dengan istilah prokrastinasi? Jadi, prokrastinasi itu merupakan istilah psikologi dari menunda-nunda pekerjaan. Tapi di video ini saya akan membahas mengenai prokrastinasi di bidang akademik. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Prokrastinasi akademik merupakan perbuatan menunda mengerjakan tugas, sengaja atau tidak, dan berujung pada tugas yang tidak selesai, atau tugas selesai namun tidak dengan hasil yang maksimal. Prokrastinasi akademik dapat menimbulkan efek negatif pada proses belajar seseorang, seperti menghambat prestasi, menimbulkan kecemasan, stres, dan menjadi kebiasaan yang kurang baik. Dalam prokrastinasi terdapat istilah prokrastinator. Nah, prokrastinator ini merupakan sebutan bagi orang yang suka menunda pekerjaan. Nah, di saat sekolah daring seperti ini, apa kalian sering menunda pekerjaan? Terutama pekerjaan sekolah ya. Atau mungkin sering dan bahkan setiap hari atau selalu. Lalu, penyebab kalian menunda mengerjakan tugas itu apa sih? Nah, berikut ini merupakan beberapa penyebab individu melakukan prokrastinasi akademik. Biasanya individu melakukan prokrastinasi karena beberapa hal berikut. Yang pertama, kurangnya motivasi. Lalu yang kedua, kurangnya kedisiplinan dalam diri. Yang ketiga, kebingungan dalam menentukan prioritas tugas atau kegiatan. Yang keempat, kurangnya pengetahuan terhadap tugas atau tidak bisa mengerjakan tugas karena mungkin tugasnya terlalu sulit atau kurang memiliki pemahaman terhadap tugasnya, jadi tidak bisa mengerjakan tugas. Lalu yang terakhir yaitu banyaknya gangguan. Gangguan di sini bermacam-macam. Contohnya ada notifikasi dari media sosial, lalu dari chat WhatsApp atau grup WhatsApp yang lagi rame, yang akhirnya individu biasanya menunda pekerjaan atau menunda mengerjakan tugasnya. Selain itu juga bisa dari lingkungan rumah yang kurang kondusif dan hal-hal yang lainnya. Lalu, setelah penyebab dari individu melakukan prokrastinasi akademik, sekarang kita akan membahas mengenai dampak dari prokrastinasi. Yang pertama adalah tugas tidak terselesaikan. Yang kedua, hasil tugas tidak maksimal karena terburu-buru dalam menyelesaikan tugas yang dikejar oleh deadline. Jadinya hasil tugasnya tidak maksimal. Lalu yang ketiga adalah menimbulkan kecemasan sepanjang waktu sampai terselesaikannya tugas dan bahkan kemunculan depresi. Lalu yang selanjutnya adalah tingkat kesalahan yang tinggi. Individu merasa tertekan dengan batas waktu yang semakin sempit disertai dengan peningkatan rasa cemas sehingga individu sulit berkonsentrasi secara maksimal. Yang selanjutnya ada waktu yang terbuang lebih banyak dibandingkan dengan orang lain yang mengerjakan tugas yang sama. Contohnya orang lain mengerjakan tugas selama 1 jam, tapi karena melakukan prokrastinasi atau menunda, jadinya waktu yang terbuang lebih banyak, misalnya jadi 2 jam atau 3 jam karena diselingi dengan main HP atau mungkin melakukan kegiatan yang lain seperti itu. Dan yang terakhir adalah dapat merusak kinerja akademik seperti kebiasaan buruk dalam belajar, motivasi belajar yang rendah, dan rasa percaya diri yang rendah. Nah, setelah kita sudah mengetahui mengenai
apa itu prokrastinasi akademik, apa itu prokrastinator, apa saja penyebab individu melakukan prokrastinasi, dan dampak apa saja yang ditimbulkan dari melakukan prokrastinasi akademik. Nah, sekarang saya akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana tips mengatasi prokrastinasi akademik. Di sini saya memiliki 5 tips mengenai mengatasi prokrastinasi akademik. Yang pertama, buatlah daftar tugas dan urutkan prioritasnya. Buatlah daftar tugas harian atau mingguan kamu serta beri tenggat waktu untuk setiap tugas tersebut. Kemudian berilah urutan dari yang terpenting hingga yang tidak terlalu penting. Yang kedua, kurangi menyepelekan tugas atau menganggap remeh tugas. Ketika guru mengumumkan tugas, sebisa mungkin kalian bisa mulai mencari data-data atau informasi mengenai tugas tersebut. Lalu kalian juga bisa bertanya kepada teman yang lebih paham atau lebih mengerti mengenai tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Tips yang ketiga yaitu yakinlah atas kemampuan diri kalian. Kurangnya keyakinan bahwa dirimu bisa melakukannya dapat membuat pekerjaan itu semakin tertunda. Yakinkanlah diri kamu jika kamu itu mampu, dan jangan takut untuk berbuat salah, karena berbuat salah itu wajar. Yang selanjutnya yaitu berikan reward dan punishment kepada diri kamu sendiri. Memberikan penghargaan atau reward bagi diri kita apabila berhasil menyelesaikan tugas sesuai target atau tepat waktu, sesuai dengan yang sudah dibuat di tugas harian atau jadwal harian. Dan memberikan hukuman apabila kita gagal. Misalnya, membeli coklat apabila kita berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan hukuman tidak main HP atau tidak membuka Instagram selama 1 minggu ketika gagal. Nah, hukuman dan penghargaan tersebut disesuaikan dengan diri kalian masing-masing ya. Dan tips yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran diri. Kita harus terus mengingatkan diri sendiri bahwa jika menunda suatu pekerjaan atau suatu tugas akan beresiko pada banyak hal dan berakibat buruk pada kualitas diri kita. Nah, itu tadi merupakan tips-tips atau cara bagaimana mengatasi prokrastinasi akademik. Itu saja materi mengenai prokrastinasi akademik yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kita semua bisa mengurangi perilaku prokrastinasi akademik. Melawan prokrastinasi memang tidak mudah, namun kamu harus kuat melawan dirimu sendiri. Lawan terberat yang dimiliki setiap orang adalah melawan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.